Inilah kedua ikan lamprey yang lucu. Mereka makan manusia dan tidak mengeluarkan tulang. Pria ini menemukan ikan lamprey di tepi sungai. Lalu dia membungkuk dan ambilnya. Tangan kanannya pegang ikan. Tangan lainnya angkat telepon. Dia sama sekali tidak tahu kebahayaan sedang datang. Setelah berbicara, dia bersiap untuk lepaskan ikan ini. Dengan cepat, ikan ini menggigit tangan pria ini. Pria ini berusaha dengan keras untuk lepaskan si ikan ini. Tapi detik kemudian, ratusan ikan lamprey datang dan menggigit punggung pria ini. Dalam waktu yang cepat, pria ini lupa bahwa dia bisa berlari. Dia terus merangkak, menggigit satu kali. Si bos ikan lamprey datang. Aduh Tuhan! Dengan badan yang kecil, si ikan ini menyeret pria ini ke dalam sungai. Lelaki tua ini bersama petnya sedang memancing di sungai. Ikan tidak makan umpan. Seekor ikan lamprey datang lagi, langsung mendorong lelaki tua ini ke bawah. Si pet melihat itu, ketakutan sampai berlari ke tempat tinggi, dan menyaksikan pemiliknya meninggal dunia. Sampai saat polisi ke danau untuk menyelidiki, pria ini sudah dimakan sampai habis. Hanya melihat beberapa ikan lamprey saja, Jame mau Pak Gubernur memblokir danau ini untuk menyelidiki. Tapi Pak Gubernur bilang, inilah danau memancing ikan yang paling indah. Hanya ditutup kedua hari, mereka akan rugi $20.000. Jadi si gubernur tidak setuju dengan permintaan Jame. Hari besok, jumlah wisatawan yang besar datang ke danau untuk main-main. Mereka tidak tahu danau ini sudah menjadi tanah jenis ikan yang jahat ini. Gadis ini main sama air. Tiba-tiba menemukan kakinya menjadi merah. Bocah ini menyentuh kaki si gadis dengan tangan, lalu coba mencium bau amis ikan. Kemudian, rombongan ini ketakutan sampai berlari ke tepi yang pelan. Dalam sekejap mata sudah diseret ke bawah. Setelah pulang, Mari menelpon ayahnya dan bercerita kepadanya apa yang terjadi di danau. Kemudian, Jame suruh orang ke danau menyelidiki. Pria ini sama sekali tidak tahu bahwa dia sedang dalam kebahayaan. Dia duduk di perahu yang kecil dan mau minum bir. Lalu baru saja buka bir. Detik kemudian, tangannya digigit ikan jahat ini. Terus, dia terjatuh ke danau. Dengan begitu, ratusan ikan di bawah sedang menyambutnya. Pria ini langsung hilang. Tersisa hanya botol bir yang barusan dibuka. Jame bergegas datang. Melihat perahu yang kecil ini tertinggalkan. Rasanya tidak bagus. Mereka mau membalikkan perahu ini. Untungnya gunakan semua tenaga. Akhirnya berhasil lolos dari serangan ikan. Terus mereka terima panggilan. Mayat seorang pria sudah dipindah ke ruang penelitian. Penyebab kematian memang aneh. Dokter dengan pelan membuka jaketnya. Kemudian berbalik dan pakai masker. Tiba-tiba, perut pria ini sedang bergerak. Tapi dokter ini tidak tahu. Dia masih memilih alat dengan teliti. Telepon tiba-tiba berdering. Jame bergegas bilang sama dokter, harus jauhi mayat itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Seekor ikan ini keluar dan mendorong jatuh si dokter. Kemudian banyak ekor ikan juga keluar. Setelah beberapa jeritan yang seram, dokter sudah mati. Setelah datang ke tempat kejadian, Jame menemukan ikan ini sudah masuk ke pipa saluran pembuangan. Hal ini berarti ikan ini sudah memasuki sistem air. Jame menyuruh Pak Gubernur untuk berhenti menyediakan air. Tapi si gubernur ini tidak perhatikan katanya dan meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun di matanya, beberapa hidup manusia tidak sepenting kepentingan ekonomi. Karena keamanan semua orang, Jame sudah buat sebuah konferensi pers dan mengingatkan semua jangan mendekat dengan tempat yang punya air. Bahkan keran air di rumah. Juga saat ini, ribuan ikan ini sudah menyusup pipa air. Semakin ada orang yang diserang oleh ikan ini,
Di tepi danau mayat di mana-mana. Yang lebih menakutkan, ikan ini juga ada variasi. Bisa berjalan di tanah, di kota, di taman. Aduh tahun. Di mana saja ikan ini? Orang-orang kepanikan. Melihat masalah semakin parah. Bahkan tidak berani cuci muka. Kamar kecil juga tidak bisa masuk. Di sini, tempat si gubernur juga ada masalah. Dia sedang di kamar kecil. Lalu digigit ikan. Si ikan ini dari toilet. Kemudian si gubernur berbaring di lantai tanpa gerak pun. Sampai rekan Jame dan Susan, saat mengemudi, juga diserang ikan. Jame turun dan melihat Susan digigit. Tapi tidak bisa lakukan apa. Karena jumlah ikan ini terlalu banyak. Di sisi lain, rumah Mari juga diserang ikan ini. Adegan memang seram. Wanita ini dikunci ikan di bak mandi. Tidak berhenti berteriak. Tuhan, Mari berani. Pakai sumpitnya dan bertarung sama ikan. Tapi tidak bisa melukai mereka. Lalu Mari pakai mesin pengeriting rambut. Berikan ibunya untuk melindungi diri. Kemudian Mari ambil tongkat besi. Menusuk ikan. Yang lebih aneh, ikan ini tidak menyerang Mari. Akhirnya ibu Mari pakai mesin pengeriting rambut. Dengan bantuan anaknya, berhasil lolos. Untuk menambahkan rasa tegang, Mari terjatuh. Kemudian ibu menyuruh Mari untuk bersembunyi. Sedangkan ibu mencari anaknya. Tapi di danau, selain mayat, tidak melihat anaknya. Tepat saat ini, banyak ikan ini berjalan ke arahnya. Ibu Mari menuangkan bensin di tanah. Lalu lemparkan api. Dalam sekejap, itu harum ikan bakar. Ibu Mari melihat ikan ini dan menangis. Tidak mungkin dia terlalu sedih. Jame baru ke rumah si gubernur. Lagi diserang ikan. Hampir mati. Di tempat Mari. Dengan cerahan peran wanita utama. Dia pakai mesin memotong rumput dan memotong ikan. Yang lebih mengherankan, ada waktu untuk angkat telepon ayahnya. Sama sekali tidak menakutkan ikan ini. Tepat saat ini, ibunya juga pulang. Mereka bekerja sama. Dengan lembut bisa melawan serangan ikan. Jame bergegas kembali. Setelah menyelamatkan istri dan anaknya, mereka bersama berlari. Tapi saat mereka lewat tiang tegangan tinggi, aduh suara keras sekali. Tiang yang begitu besar jatuh. Dan membunuh semua ikan di tanah. Hal ini buat Jame punya ide. Mau pakai bau amis dari isi perut ikan. Untuk memikat semua ikan ke sini. Tapi karena ikan mati di sini terlalu dikit. Jadi ikan yang datang tidak banyak. Jadi rekan Jame memutuskan. Dia sudah masuk ke dalam. Membunuh lebih banyak ikan. Dan juga tidak tahu kenapa. Ikan semua ditarik ke sini. Tapi rekan ini juga meninggal. Kemudian mereka angkat pemutus sirkuit listrik. Dalam beberapa detik, seluruh terowongan ini dipenuhi bau ikan bakar. Jika tambah bubuk cabai, memang makanan enak. Akhirnya, kota ini sudah kembali keadaan normal. Pria ini sedang minum air. Anjing di dekatnya terus menggonggong. Pria ini baru mengusir anjing. Detik kemudian, baiklah film berakhir di sini.